Pertanyaan tentang Tuhan selalu menjadi pusat diskursus filsafat, teologi, dan politik sepanjang sejarah umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat dunia masih menjadikan Tuhan sebagai sumber moralitas, hukum, dan penghiburan rohani. Namun, sejak abad ke-19, muncul sebuah arus pemikiran yang mengguncang fondasi religiusitas manusia, yaitu komunisme. Komunisme lahir dari rahim materialisme filsafat yang menolak segala bentuk penjelasan metafisis dan supranatural. Bagi komunisme, realitas hanya dapat dijelaskan melalui hukum-hukum material yang dapat diamati, dipelajari, dan dianalisis secara ilmiah. Dalam kerangka ini, gagasan tentang Tuhan dianggap bukan hanya tidak relevan, melainkan juga berbahaya karena berfungsi sebagai alat penindasan sosial. Materi kali ini berupaya membedah pemahaman komunisme tentang Tuhan, mulai dari akar filsafat Karl Marx, interpretasi Lenin dan Stalin, hingga praktik negara komunis modern seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Selain itu, akan dibandingkan pandangan komunisme dengan agama-agama besar yang ada untuk melihat titik temu sekaligus perbedaan fundamental. Dalam sejarah filsafat barat, pertentangan utama berlangsung antara materialisme dan idealisme. Materialisme menegaskan bahwa realitas utama adalah materi, sedangkan idealisme menempatkan ide, roh, atau Tuhan sebagai dasar eksistensi. Karl Marx dan Friedrich Engels berdiri di kubu materialisme. Mereka menolak segala bentuk penjelasan metafisis. Menurut Engels, dalam Anti-Turing, cetakan tahun 1878, dunia ini hanya bisa dijelaskan melalui hukum-hukum materi yang bergerak, tanpa memerlukan entitas adikodrati. Hegel, seorang filsuf idealis Jerman, melihat sejarah sebagai perkembangan roh absolut. Marx menerima dialektika Hegel, tetapi membalikkannya menjadi dialektika materialis. Artinya, bukan roh yang menggerakkan sejarah, melainkan kondisi material, terutama hubungan produksi. Dari sini lahir dasar filosofis komunisme. Sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, dan agama dianggap sebagai refleksi dari kondisi material yang menindas. Marx menggunakan konsep alienasi untuk menjelaskan keterasingan manusia dalam sistem kapitalis. Alienasi terjadi ketika manusia kehilangan kendali atas hasil kerjanya dan kehidupannya sendiri. Dalam kondisi ini, agama hadir sebagai pelipur lara yang menjanjikan kebahagiaan di akhirat, tetapi sekaligus menutupi penderitaan nyata di dunia ini. Maka bagi Marx, agama bukanlah wahyu ilahi, melainkan produk sosial masyarakat itu sendiri. Ungkapan Marx yang paling terkenal adalah "Religion is the opium of the people". Kalimat lengkapnya berbunyi, agama adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah candu masyarakat. Critique of Hegel's Philosophy of Right, terbitan tahun 1844. Di sini Marx tidak semata-mata mengejek agama, melainkan mengungkap fungsi sosial agama. Seperti opium, agama bisa menenangkan penderitaan, tetapi juga membuat orang terlena dan pasrah terhadap penindasan. Menurut Marx, konsep Tuhan bukanlah realitas objektif, melainkan proyeksi manusia. Tuhan diciptakan oleh manusia sebagai refleksi dari ketidakberdayaan mereka. Dalam kondisi penuh penindasan, manusia menciptakan sosok adikodrati yang dianggap mampu memberikan keadilan dan kebahagiaan. Bagi Marx, pembebasan sejati tidak bisa dicapai selama manusia masih terikat pada ilusi agama. Oleh karena itu, komunisme menghendaki masyarakat tanpa agama, di mana manusia sadar akan kekuatannya sendiri tanpa harus mengandalkan Tuhan. Vladimir Lenin, penerus Marx, menegaskan bahwa agama adalah bentuk penindasan spiritual. Dalam esainya,
Socialism and Religion, cetakan tahun 1905. Lenin menyebut agama sebagai kotoran reaksioner yang harus dihapuskan. Namun, ia juga menekankan bahwa penghapusan agama tidak bisa dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan meningkatkan kesadaran kelas pekerja. Di bawah Yosef Stalin, Uni Soviet menjadi negara ateis yang represif. Gereja-gereja ditutup, ribuan imam dibunuh atau dikirim ke gulag, dan propaganda ateis besar-besaran digalakkan. Negara membentuk League of the Militant Godless untuk menyebarkan ateisme ilmiah. Bagi Stalin, keberadaan Tuhan dianggap bertentangan dengan loyalitas terhadap negara sosialis. Setelah Stalin, represi agama sedikit dilonggarkan, tetapi Uni Soviet tetap mengontrol ketat kegiatan keagamaan. Baru pada era Gorbachev, sekitar tahun 1980-an, gereja mulai mendapatkan ruang kembali seiring runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Mao Zedong di Tiongkok melanjutkan garis ateisme Marx Lenin. Revolusi kebudayaan yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1976 menjadi periode paling keras di mana kuil, gereja, dan masjid dihancurkan, serta tokoh agama dipersekusi. Namun perbedaan dengan Uni Soviet, Tiongkok kemudian menerapkan model kontrol negara atas agama. Agama boleh ada, tetapi harus tunduk pada partai komunis. Di belahan bumi lainnya, Fidel Castro yang awalnya menerapkan ateisme ketat, tetapi kemudian melonggarkan sikap terhadap gereja Katolik. Paus Yohanes Paulus II bahkan sempat berkunjung ke Kuba pada tahun 1998. Di Asia Tenggara, khususnya Vietnam, meski berideologi komunis, Vietnam ternyata menoleransi agama, terutama Buddhisme. Namun, negara tetap mengawasi ketat kegiatan religius agar tidak mengganggu stabilitas politik. Lalu bagaimana komunisme dan agama berdialektika? Agama Islam menegaskan tauhid sebagai dasar kehidupan. Tuhan adalah pusat segala hukum dan moralitas. Dalam Islam, agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Karena itu komunisme dipandang bertentangan dengan Islam, terutama karena ateismenya. Namun, ada juga tokoh muslim yang mencoba menggabungkan semangat keadilan sosial komunisme dengan nilai Islam. Misalnya Ali Shariati dari Iran. Kristen menekankan kasih dan keselamatan melalui iman kepada Tuhan. Dalam sejarah, Gereja Katolik menentang keras komunisme. Paus Pius ke-11 menyebut komunisme sebagai jahat pada intinya dalam Divini Redemptoris tahun 1937. Meski begitu, di Amerika Latin muncul teologi pembebasan yang mencoba memadukan semangat Injil dengan perjuangan kelas. Sedangkan agama Hindu dan Buddha memiliki pandangan berbeda soal Tuhan. Buddha lebih bersifat non-teistik, sehingga dalam beberapa aspek tampak dekat dengan ateisme komunisme. Namun, Buddha tetap menekankan spiritualitas, sedangkan komunisme menolak semua bentuk religiusitas. Hindu dengan ribuan dewa jelas bertentangan dengan ateisme komunis karena jelas dasar pemikirannya sangat berbeda. Materialistis pada komunis dan metafisis pada Hinduisme. Uni Soviet pernah mengembangkan apa yang disebut dengan scientific atheism. Ini adalah upaya sistematis untuk menjelaskan segala fenomena tanpa Tuhan, melainkan melalui sains dan materialisme dialektis. Film, buku, dan media digunakan untuk melemahkan iman beragama. Agama digambarkan sebagai sesuatu yang kolot, sementara ateisme diasosiasikan dengan kemajuan dan modernitas. Meskipun usaha besar-besaran dilakukan, agama tidak pernah benar-benar hilang di negara-negara komunis. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual manusia tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh ideologi politik. Setelah Uni Soviet runtuh, Gereja Ortodoks Rusia bangkit kembali dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa agama tetap hidup di akar masyarakat,
meskipun ditekan selama puluhan tahun. Partai Komunis Tiongkok saat ini masih ateis, tetapi Tiongkok mengalami kebangkitan religiusitas di kalangan rakyatnya. Pemerintah mencoba mengontrol dengan cara mengintegrasikan agama dalam nilai-nilai Tiongkok. Banyak akademisi modern berpendapat bahwa penolakan total komunisme terhadap Tuhan adalah kelemahan mendasar. Sebab manusia tidak hanya makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk spiritual. Lalu apakah komunisme bisa berdamai dengan Tuhan? Komunisme berdiri di atas ateisme materialis, sementara agama mendasarkan diri pada iman kepada Tuhan. Keduanya tampak bertolak belakang secara mendasar. Meski begitu, ada beberapa upaya rekonsiliasi, yaitu: pertama, teologi pembebasan di Amerika Latin; kedua, Islam kiri yang mencoba menggabungkan Marxis dengan nilai Islam; dan yang ketiga, Kristen Marxis di Eropa. Namun semua usaha ini tetap menghadapi dilema, karena komunisme klasik menolak eksistensi Tuhan. Beberapa filsuf Marxis berpendapat bahwa dalam komunisme, manusia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Artinya, manusia harus mengambil alih peran yang biasanya diberikan kepada Tuhan, yaitu pencipta keadilan, sumber moral, dan penentu masa depan mereka sendiri. Akhirnya setelah kita bahas bagaimana pandangan komunisme terhadap nilai ketuhanan, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menurut komunisme pada dasarnya adalah ketiadaan Tuhan. Bagi Marx, agama adalah candu; bagi Lenin, agama adalah penindasan; dan bagi Stalin dan Mao, agama adalah musuh negara. Komunisme berusaha menggantikan peran Tuhan dengan kesadaran kelas dan perjuangan revolusioner. Namun pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penolakan terhadap Tuhan tidak berhasil menghapus kebutuhan spiritual manusia. Runtuhnya Uni Soviet dan kebangkitan kembali agama menjadi bukti bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti dan ideologi. Komunisme mungkin berhasil membangun kritik tajam terhadap peran agama dalam struktur penindasan, tetapi gagal memahami dimensi terdalam manusia sebagai makhluk yang mencari makna transenden. Dengan demikian, Tuhan menurut komunisme bukanlah Tuhan dalam arti teologis, melainkan sebuah konsep yang ditolak, digugat, dan dianggap sebagai konstruksi sosial. Tetapi justru dalam penolakannya itu, komunisme membuka ruang diskusi baru tentang relasi antara iman, politik, dan keadilan sosial bagi umat manusia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.